Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Janius Tabuni. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai Human Rights and Indonesian Government Social Policies. Jadi, terlebih khusus pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kebijakan-kebijakan sosial ataupun hak asasi manusia yang diimplementasikan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap Provinsi Papua. Yang pertama, saya memberikan analisis konflik dan rekomendasi kebijakan mengenai Papua, yang dimana saya sesuai dengan saya dapat atau saya membaca dari sebuah artikel atau sebuah tulisan, saya mendapatkan sebuah kutipan atau kata yang disampaikan oleh seorang ahli atau seorang tokoh, yakni Martin Luther King, yang dia menyatakan bahwa saya memiliki keberanian untuk percaya bahwa orang di mana mereka berada dapat makan 3 kali sehari untuk tubuh mereka, pendidikan dan kebudayaan untuk pikiran mereka, dan martabat, kualitas, dan kebebasan untuk jiwa mereka. Saya percaya bahwa apa yang dihancurkan oleh orang-orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri dapat dibangun kembali oleh orang-orang yang memikirkan orang lain. Kutipan ini disampaikan oleh Martin Luther King, dan dalam kutipan ini saya mendapatkan poin-poin yang penting, dan poin-poin ini dalam hal ini terkait dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun konflik yang terus terjadi seperti kekerasan, pelanggaran HAM, dan sebuah bentuk intimidasi terhadap suatu kelompok. Yakni bahwa semua itu kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu untuk mencukupi, untuk mensejahterakan masyarakat, yakni pendidikan, untuk pikiran. Kemudian harus menghargai ketika pemerintah melakukan sebuah kebijakan di suatu tempat atau suatu masyarakat, yakni dalam hal ini di Papua, yaitu harus menghargai pada martabat dan kualitas masyarakat setempat, kebebasan untuk jiwa mereka. Dan saya percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Martin Luther King ini adalah sebuah pikiran yang kemudian merekomendasikan untuk merevisi atau untuk melihat apa yang terjadi, atau selama ini kebijakan itu apakah dirasakan baik oleh masyarakat setempat. Kemudian saya lanjut, di sini saya akan membahas atau menjelaskan rangkuman khusus mengenai kasus HAM di Papua. Dalam hal ini saya kenapa ambil kasus HAM, karena dalam kebijakan-kebijakan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, saya mengerti dan saya melihat bahwa ada berbagai kebijakan yang dilakukan, namun masih saja ada kasus pelanggaran HAM, kekerasan, eksploitasi, pembangunan tidak ekologis itu terjadi di tanah Papua. Dengan demikian, analisis konflik yang saya dapat adalah saya mendapatkan di sebuah tulisan bahwa Papua telah sejak lama memiliki keluhan sejak berinteraksinya dengan dalam negara Indonesia. Jadi ini berfokus pada perbedaan persepsi mengenai waktu Papua bergabung ke Indonesia. Dengan ini kemudian dinamakan konflik, masalah-masalah yang terus terjadi pada periode hingga pasca OSUS atau otonomi khusus, dan sebuah undang-undang yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan sebuah jaminan, yakni otonomi khusus tahun 2001 ini di Papua. Ini dikirain ini sebuah undang-undang atau sebuah kebijakan yang kemudian memberikan jaminan bagi masyarakat Papua. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, dengan hadirnya OSUS atau otonomi khusus ini, kemudian
banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi di tanah Papua. Yakni kami tahu sendiri bahwa di Papua sendiri kekayaan sosial, budaya, sumber alam di Papua sangat bertolak belakang dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat, karena tidak sesuai ataupun tidak ada bangun komunikasi yang baik kepada masyarakat. Jadi pembangunan ataupun kebijakan yang diambil diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat di Papua sangat bertolak belakang dengan sumber daya alam, dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Mereka tidak bisa merasakan. Dengan demikian tingkat keamanan dengan negara Indonesia mulai dari perbedaan persepsi mengenai integrasi Papua ke Indonesia itu sangat persepsinya sangat berbeda dengan apa yang dilakukan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ini. Kemudian keterbelakangan yang terus terjadi dan kompleksitas rasa rendah diri yang diwarnai terhadap masyarakat Papua, pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di berbagai daerah di Papua, kemudian keluhan-keluhan penduduk asli Papua mulai dibukakan dengan hadirnya OSUS. Namun harapan yang kemudian diharapkan oleh masyarakat Papua untuk OSUS ini kemudian itu tidak sesuai, dan kemudian dengan hadirnya OSUS ini didatangkan sebuah permasalahan maupun bencana demi bencana terjadi di tanah Papua, dan dengan demikian muncullah sebuah pertolakan ataupun kekerasan terjadi di Papua. Nah, yang pertama saya akan melihat dari konteks umum mengenai Papua. Jadi yang pertama di sini konteks umum mengenai Papua, saya memberikan gambaran mengenai Papua yang sebenarnya, bahwa yang pertama luas wilayah Papua adalah 421.981 km atau 3,5 kali lebih besar dari pulau-pulau Jawa atau pulau lainnya. Kemudian meliputi daerah pegunungan dan sebagian besar tanah. Dan di sebagian besar ada daerah yang berawa-rawa dan di pesisir. Yang kedua ada total penduduk. Total penduduk Papua adalah sekitar 2.576.822 jiwa, yang hanyalah 1% dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia, di mana 70% tinggal di daerah pedesaan dan di tengah daerah pegunungan yang terpencil. Berdasarkan sensus pada tahun 2020, populasi terpadat ada di dataran tinggi, yakni Kabupaten Jayawijaya sebanyak 17.326 jiwa. Yang ketiga, konflik. Dari segi konflik biasanya terjadi pada waktu kita tidak dapat mengerti pluralitas norma-norma dan nilai-nilai ini yang ada di Papua. Jadi selain mungkin orang-orang dari luar atau pendatang dari luar datang ke Papua, kemudian mereka tidak memahami mengenai budaya, mengenai tidak bisa membangun sosialisasi yang baik dengan masyarakat, hubungan yang baik dengan masyarakat, sehingga terjadi suatu konflik ataupun disintegrasi dalam masyarakat. Selain kaya akan budaya, Papua juga mempunyai sumber daya alam yang berlimpah, mulai dari gas, minyak, emas, perak, hasil laut, dan tembakau. Bahkan ada banyak sekali yang dimiliki di tanah Papua. Kemudian menurut akar persoalan, ada penelitian yang dilakukan atau ada analisis yang dilakukan oleh tim kajian Papua, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, mengenai akar persoalan di Papua, termasuk pelaku dan kepentingannya.
Setidaknya saya mendapatkan beberapa akar persoalan di Papua. Di antaranya yang pertama itu marginalisasi dan diskriminasi terhadap penduduk asli Papua. Yang kedua, tidak optimalnya pembangunan di Papua. Yang ketiga, masih adanya kekerasan dan pelanggaran HAM. Yang keempat, pro dan kontra mengenai proses integrasi Papua ke Indonesia yang belum selesai. Ekstraksi sumber daya alam yang tidak berimbang. Yang terakhir, rendahnya tingkat moral sosial. Jadi ini adalah penjelasannya di mana saya mendapatkan sesuai dengan berita artikel yang saya baca atau saya dapat. Marginalisasi dan diskriminasi terhadap penduduk asli Papua itu terus terjadi karena faktanya semua masyarakat Papua yang mendapatkan pelayanan yang memadai, seperti infrastruktur yang belum terhubung ke Papua dari kota ke pelosok itu belum terhubung, dan itu tidak dinikmati oleh masyarakat. Kemudian belum lagi keterbatasan tenaga pendidikan dan kesehatan, sehingga pelayanan menjadi sangat terbatas. Dan kami melihat bahwa dengan keterbatasan ini, kami melihat kebijakan yang kemudian diambil ini justru lebih pada marginalisasi dan diskriminasi terhadap masyarakat penduduk asli Papua. Yang kedua, tidak optimalnya pembangunan di Papua. Jadi kami tahu bahwa selama ini kami tahu terkait dengan adanya OSUS, dana OSUS itu cukup besar dan pasti akan menyelesaikan mungkin kasus kelaparan atau kurang gizi itu seperti yang terjadi di Asmat maupun di beberapa daerah lainnya di Papua, sehingga dengan adanya dana OSUS semuanya kini untuk menyelesaikan hal-hal seperti itu. Namun yang terjadi adalah tidak dirasakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat Papua secara umumnya. Jadi kemudian perlu untuk dievaluasi agar pelaksanaan kebijakan dana otsus ini lebih efektivitas dan juga dapat dirasakan oleh masyarakat dan tidak menimbulkan konflik dalam masyarakat. Yang ketiga, masih adanya kekerasan dan pelanggaran HAM. Ini adalah hal ataupun suatu kasus yang besar yang terjadi di Papua sampai saat ini. Dan contohnya itu terjadi kasus penembakan di kemarin tahun 2020 bulan kemarin, penembakan di Duga dan juga diikuti dengan penembakan di Timika dan juga Puncak yang beberapa minggu yang lalu. Itu terbukti bahwa kekerasan masih berlangsung di Papua. Dari kasus tersebut ternyata pelaku kekerasan bukan hanya aparat keamanan, tetapi ada oknum-oknum yang terlibat dalam konflik tersebut. Meski pihak aparat bertugas di Papua relatif paham akan HAM dan memiliki pedoman berupa buku Saku Prajurit TNI tentang hak asasi manusia dan buku suku HAM Kepolisian Negara RI. Namun faktanya tidak mudah mengubah watak represif kekerasan dari pihak TNI Polri ataupun pihak militer yang hadir di tanah Papua, karena yang terjadi adalah penembakan secara massal terhadap masyarakat Papua. Jadi masyarakat yang tidak bersalah kemudian mereka yang jadi korban, mereka yang merugikan, mereka ditembak oleh senjata api yang juga milik negara dan seharusnya menjadi pelindung bagi masyarakat tersebut. Tapi masyarakat di sana menjadi korban itu karena mungkin perlu memberikan pemahaman akan HAM dan juga merubah watak represif kepada pihak militer TNI ataupun Polri yang ada di Papua. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah pro dan kontra mengenai proses integrasi Papua ke Indonesia yang belum selesai. Jadi pertama kali bangsa Papua atau Papua gabung ke Indonesia itu sempat ada yang pro dan kontra, dan
bahkan sampai saat ini pun masih ada. Dan sehingga permasalahan mengenai itu, Papua gabung ke Indonesia itu masih terus terjadi saat ini. Bahkan termasuk dengan otsus yang dilakukan pun tidak efektif bagi masyarakat Papua, sehingga permasalahan ini akan muncul pihak-pihak yang pro dan kontra, dan juga ini berbagai permasalahan ini terjadi di Papua maupun di luar Papua. Jadi di mana ada fakta yang kemudian diungkapkan atau dipublikasikan di berbagai sosial media, itu ada yang fake news atau tidak sesuai dengan fakta atau keadaan yang ada di Papua. Dan kemudian yang kelima, ekstraksi sumber daya alam yang tidak berimbang. Jadi ekstraksi sumber daya alam yang kita melihat bahwa jumlah sumber daya alam di Papua sangat besar, terdiri dari pertambangan, penebangan kayu, dan mulai membuat rancangan perdasus atau peraturan daerah khusus. Mengenai peraturan tanah adat dalam bentuk partisipasi yang adil, yang berpotensi menarik bagi penanaman modal. Meski demikian, pertemuan langsung antara cara hidup subsisten atau bergantung pada alam dan tekanan dari eksploitasi komersial harus diperhitungkan, karena itu akan terjadi suatu dampak yang negatif terhadap lingkungan hidup maupun kehidupan masyarakat. Pembangunan tidak seharusnya hanya untuk meraih pertumbuhan ekonomi. Yang saat ini terjadi adalah pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk tanah Papua, ataupun pemerintah berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan asing yang hadir di Papua, justru memberikan dampak negatif, karena mereka hanya mengejar pendapatan per kapita, bukan pada pembangunan atau pemberdayaan masyarakat atau perlindungan alam. Ini itu sangat salah yang terjadi di tanah Papua, dan ini tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ada di Papua, yang ada di undang-undang. Pembangunan seharusnya hanya untuk meraih ekonomi. Itu adalah yang baru-baru ini terjadi di tanah Papua sampai saat ini, dalam rangka mencari keuntungannya tadi. Tetapi juga harus tetap menjaga martabat kolektif yang percaya oleh masyarakat tempat. Jadi hal ini tidak diperhatikan oleh masyarakat pemerintah. Seharusnya harus hargai bahwa alam di Papua adalah suatu sumber kehidupan bagi masyarakat setempat. Dia harus menjaga martabat kolektif dan harus menghargai sumber daya alam maupun masyarakatnya. Kemudian sumber-sumber keputusan. Yang ketiga adalah sumber-sumber keputusan ini adalah salah satu sumber konflik terus terjadi di tanah Papua. Yang pertama, perdamaian negatif. Data pemerintah tahun 2017 menunjukkan bahwa Provinsi Papua mempunyai 2.179 desa-desa yang 82,43%-nya dianggap sebagai terbelakang, dengan menunjukkan beberapa variabel seperti jalan utama desa, lahan kerja untuk sebagian besar penduduk, fasilitas-fasilitas pendidikan, kesehatan, petugas-petugas kesehatan, media komunikasi, dan persentase rumah tangga yang memakai listrik pun sangat terbatas. Dan ini membuktikan bahwa perdamaian itu sebuah perdamaian yang palsu atau memberikan harapan palsu kepada masyarakat. Yang kedua adalah politik perwakilan. Sesuai dengan saya baca atau saya dapat dari tulisan di sebuah jurnal, bahwa paragraf 5 UU nomor 21 atau tahun 2001 pasal 2 menyatakan dalam rangka melaksanakan otsus di Provinsi Papua, MRP atau Majelis Rakyat Papua dibentuk sebagai perwakilan berdasarkan pasal 64 UU nomor 21/2001. Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban untuk mengelola dan memanfaatkan lingkungan kehidupan dengan cara terpadu sesuai dengan karakteristik yang tersebar, perlindungan sumber daya alam, biologis, non-biologis, dan pelestarian budaya. Jadi ini undang-undang
maupun pasal-pasal yang kemudian ini untuk dilindungi alam, kemudian kearifan lokal, sumber daya alam, masyarakat itu harus dilindungi secara hukum. Namun hal-hal ini ataupun undang-undang yang kemudian tercantum dalam sebuah dokumen ini kemudian tidak diimplementasikan dengan baik. Lanjut ketiga, kebijakan yang tidak sepadan dengan kebudayaan lokal. Jadi kebijakan yang tidak sepadan dengan kebudayaan lokal ini artinya pernyataan tentang hak penduduk asli yang ditetapkan oleh PBB pada tanggal 8 Agustus tahun 2006 memberikan ruang bagi penduduk asli guna menentukan kemajuan mereka secara bebas berdasarkan nilai-nilai dan sistem-sistem kebudayaan mereka. Kurangnya penghormatan terhadap kebudayaan Papua yang unik seiring dengan ketidakadilan ekonomi dan pembagian pendapatan negara adalah masalah-masalah terbesar yang berlawanan dengan usaha-usaha untuk meraih rekonsiliasi yang sebenarnya. Jadi sesuai dengan pernyataan ataupun penetapan yang dilakukan oleh yang ditetapkan oleh PBB pada tanggal 8 Agustus tahun 2006 itu kemudian tidak sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tidak sesuai dengan budaya lokal, karena justru bangunan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu justru pada lebih pada mengejar pendapatan per kapita negara atau lebih pada pembangunan ekonomi, tidak memperhatikan dampak negatif ataupun tidak secara sosial atau tidak ada pemberdayaan masyarakat, tidak memberikan partisipasi dalam masyarakat agar kemudian pembangunan itu terlaksana ataupun dirasakan oleh masyarakat setempat. Ini adalah solusi yang bisa ditawarkan untuk menanggapi kasus-kasus yang dibahas sebelumnya. Jadi yang pertama, solusi yang bisa ditawarkan adalah penyelesaian kasus yang kemudian belum juga selesai diduga ataupun beberapa daerah itu kemudian mencari pintu masuk untuk mengevaluasi tindakan pemerintah dalam mengimplementasi program-programnya akan berdasarkan pada prinsip HAM untuk memperbaiki kondisi Papua di masa depan yang akan datang. Perlu dirumuskan langkah yang strategis dan komprehensif. Melalui langkah yang strategis dan komprehensif, hal ini dapat dimulai dengan melakukan evaluasi menyeluruh atas implementasi UU OTSUS bagi Papua. Evaluasi ini bisa dilakukan dilakukan menjelang 20 tahun pelaksanaan OTSUS Papua pada tahun 2021 dan melibatkan institusi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan audit. Yang ketiga, pemahaman isu HAM Papua bagi aparat hukum ini sangat perlu diingatkan kepada pihak-pihak yang terlibat seperti militer, TNI, Polri di Papua. Jika kesadaran aparat hukum akan HAM yang tinggi, maka proses penegakan hukum akan berjalan proporsional dan sesuai aturan. Selain itu, hak para korban konflik kekerasan di Papua juga akan menjadi perhatian aparat hukum yang sadar akan HAM. Maka ini hal yang perlu diperhatikan khususnya bagi pelaksana atau eksekutor hukum seperti pemerintah, seperti pihak-pihak militer ataupun TNI Polri ini sangat perlu untuk memberikan pemahaman mengenai HAM dan juga agar bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan hukum yang ada. Butuh lebih dari sekedar kepedulian. Jadi ini suatu kebijakan yang ambil oleh pemerintah itu harus lebih dari sekedar kepedulian atau kemudian program ataupun suatu kebijakan itu harus lebih pada kesamaan, kekeluargaan dan juga kesatuan dalam rangka artinya kesatuan Indonesia. Jadi harus memperhatikan hal-hal yang kemudian dapat memberikan
jaminan dapat memberikan pemberdayaan kepada masyarakat. Jadi yang pertama, program pembangunan infrastruktur pemerintah berupa jalan, jembatan, pelabuhan laut, dan bandar udara menjadi bukti lain betapa daerah Papua sangat istimewa. Namun hal-hal seperti ini tidak semua masyarakat Papua yang dirasakan, atau bukan berarti semua masyarakat Papua dapat merasakan keistimewaan tersebut. Tetapi ada permasalahan-permasalahan yang tadi saya jelaskan itu. Jadi perlu diperhatikan lagi, perlu merevisi atau melihat, memperbaiki kebijakan yang terus dilakukan oleh pemerintah saat ini. Dampak positif yang diharapkan adalah keterisolasian Papua dapat teratasi sehingga Papua bisa menjadi lebih maju dan kesejahteraan penduduk Papua semakin meningkat. Namun niatan baik pemerintah tersebut jika tidak dilakukan dengan cara yang tepat dan melibatkan aktor-aktor yang tepat, maka semuanya itu akan sia-sia atau bisa dibilang percuma. Jadi tanpa ada partisipasi masyarakat, karena tokoh yang sebagai tuan rumah atau penentu ataupun tokoh-tokoh Papua melibatkan mereka, memberikan kesempatan, memberikan waktu, memberikan haknya kepada Papua mengenai daerah, mengenai tanah, mengenai sumber daya alam, maka saya pikir akan menciptakan kesejahteraan bagi tanah Papua. Mungkin penjelasan saya atau presentasi saya kali ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.